Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andri. Hari ini kita akan sharing ya, bagaimana cara menggunakan kamera yang ada di handphone untuk digunakan kalau teman-teman sekalian mau online meeting atau bikin konten melalui komputer. Biasanya kan kalau kita pakai kamera dari komputer atau laptop kita kan kualitasnya standar gitu ya. Kualitasnya condongnya ya rata-rata, kecuali memang laptopnya itu sudah cukup canggih gitu ya. Tapi kalau yang laptopnya biasanya secara gambar kalau kita pakai di online meeting itu kurang bagus. Nah ini saya akan berbagi tips hari ini bagaimana menggunakan kamera handphone ya, yang mungkin secara resolusi itu sudah sangat tinggi ya, sudah cukup tinggi. Handphone sekarang itu cukup canggih ya. Jadi nggak seperti handphone sebelumnya. Handphone sekarang cukup canggih, jadi rekan-rekan sekalian bisa menggunakan kamera yang ada di handphone untuk online meeting. Nah, atau membuat konten seperti ini ya. Ini saya menggunakan kamera dari handphone Samsung A51 ya. Nggak keren sih, cuman ya lumayan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, bagaimana caranya? Oke, yang pertama rekan-rekan sekalian siapkan dulu handphone ya, karena kita akan menyandingkan kamera yang ada di handphone ke komputer. Jadi disiapkan dulu handphonenya serta komputer, perangkat komputernya ya. Jadi kebetulan di sini saya menggunakan handphone Samsung A51, kemudian komputernya saya menggunakan Toshiba tipe Portage ya. Jadi yang Core i7 ya. Ya, ini pertama masuk ke Play Store, kemudian searching atau ketik Droid Cam. Nah, nanti akan muncul aplikasi Droid Cam, kemudian lakukan instalasi. Nah, oke, setelah diinstal kemudian buka aplikasinya ya. Nanti akan muncul tampilan atau layar pertama kurang lebih seperti ini ya. Kemudian klik next. Kemudian got it ya. Setelah itu akan ada otorisasi untuk izin akses di gambar sama kamera atau video ya. Nah, rekan-rekan sekalian izinkan. Nah, nanti kurang lebih tampilan pertama akan seperti ini ya. Kemudian ada tombol setting ya di kanan atas ini. Itu untuk mengatur kamera, kita mau gunakan kamera belakang atau kamera depan dari handphone kita ya. Setelah kita set misalnya kamera belakang, nah nanti Droid Cam ini akan menggunakan kamera belakang kita untuk digunakan di komputer atau laptop rekan-rekan sekalian. Nah, ini cara setting handphone. Setelah selesai menginstal aplikasi Droid Cam di handphone, selanjutnya teman-teman sekalian menginstal aplikasi ini di komputer atau laptopnya ya. Jadi ini adalah alamat untuk mendownload softwarenya ya, di www.droidcom-client.id ya, dan seterusnya ya. Silahkan di download langsung kemudian diinstal di komputer. Langkah berikutnya adalah menyandingkan handphone Anda dengan komputer ya. Jadi pertama nyalakan hotspot dulu ya. Jadi nyalakan hotspot, kemudian nanti dari laptop atau komputer itu akan terdeteksi hotspotnya, kemudian langsung aja disandingkan ya, seperti rekan-rekan sekalian kalau mau menyandingkan mau berinternet ria ya. Oke rekan-rekan sekalian, setelah instalasi Android ya, Droid Cam kemudian dibuka, selanjutnya kita akan buka Droid Cam aplikasinya di komputer, klik saja langsung ya. Nanti akan muncul tampilan pertama seperti ini ya. Jadi rekan-rekan sekalian pilihnya yang connect over WiFi seperti ini ya. Kemudian isikan device IP-nya sesuai dengan yang ada di tampilan handphone rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau di sini saya pakai 100.70.2.198. Kemudian Droid Cam portnya itu 4747. Cukup centang videonya saja, tapi kalau rekan-rekan sekalian mau pakai audionya juga dari handphone boleh, karena saya pakai dari device lain untuk audio, jadi saya centang hanya untuk yang video only.
Ya, setelah settingnya sesuai ya rekan-rekan sekalian, tinggal mulai saja, kemudian tunggu beberapa saat. Nah, handphone rekan-rekan sekalian sudah menjadi kamera di komputer ya. Jadi rekan-rekan sekalian nggak perlu beli webcam ya, ataupun device lain ya, kamera yang dikonekkan ke komputer, yang mana itu cukup menghemat budget bagi rekan-rekan sekalian yang ingin membuat konten ya. Jadi sangat simpel sekali caranya ya. Jadi ini resolusi sesuai dengan resolusi yang ada di handphone atau kamera rekan-rekan sekalian. Ya, oke, cukup mudah. Silakan mempraktekkan langsung ya. Oke, teman-teman, ini hasil rekaman dari kamera handphone yang dijadikan webcam ya di komputer. Handphonenya nggak bagus banget. Standar ya, Samsung A51 ya yang saya gunakan. Jadi warnanya pun cukup natural ya di tengah hari bolong yang cukup terik. Nah, kemudian saya akan coba bandingkan dengan hasil rekaman dari Logitech ya, Logitech webcam. Saya beli yang versi lama ya, yang masih 720 pixel. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini menggunakan kamera Logitech yang masih 720 pixel ya. Jadi agak sedikit cerah gitu ya. Jadi kelihatan glowing ini kulit saya gitu. Ya. Saya akan coba bandingkan lagi dengan hasil rekaman dari webcam laptop ya, bawaan laptop. Laptopnya ini Toshiba Portage ya. Kameranya standar sih, standar banget ya. Coba kita bandingkan biar tahu hasilnya ya. Nah, ini menggunakan kamera dari bawaan laptop ya, Toshiba Portage. Beda sekali ya. Jadi dari tadi yang pertama adalah menggunakan kamera handphone ya, yang kedua menggunakan Logitech webcam dengan resolusi masih 720 pixel ya, membuat kulit saya lebih glowing. Nah, ini menggunakan kamera asli dari laptop. Ya, jadi rekan-rekan sekalian ada sedikit perbandingan ya. Kira-kira yang cocok buat konten rekan-rekan sekalian apa? Tapi ya, oke, kita pada kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya kalau rekan-rekan sekalian di komputer atau di laptopnya itu kameranya kurang bagus ya. Jadi ini salah satu alternatif yang bisa teman-teman sekalian gunakan ya. Jadi nggak perlu beli device baru, cukup pakai device handphone gitu ya. Kamera yang ada di handphone jadi bisa digunakan sebagai webcam ya. Jadi ini juga bisa digunakan saat online meeting ya. Jadi rekan-rekan sekalian kalau sering meeting kualitas dari kameranya kurang bagus kan, suka kurang maksimal gitu ya tampilannya ya. Jadi bisa menggunakan kamera yang ada di handphone rekan-rekan sekalian ya. Jadi ini tips dari saya ya, mungkin udah banyak juga konten yang membahas tentang ini, semoga bermanfaat rekan-rekan sekalian. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan tips ataupun pembahasan materi pelatihan yang lain yang bisa disaringkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.